teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang general nih, topik yang umum di kalangan kekristenan pada khususnya, yaitu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, khususnya pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu doktrin mengenai kedatangan Yesus kedua kali yang disebut doktrin secret rapture. Nah, kita akan bahas kenapa doktrin ini yang dianut oleh beberapa pendeta top ya, dan denominasi top di Indonesia khususnya, dan ada kejanggalan apa atau kesalahan Alkitabiah apa yang kita dapati di doktrin secret rapture ini. Dan untuk membahas ini lebih santai lagi, lebih dalam lagi, saya sudah bersama dengan teman saya, Sherin. Shalom semuanya. Ya, Sherin, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Nah, kita kan tadi saya sudah bilang bahwa kita akan bahas tentang secret rapture dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, teman-teman semua, dan di video kali ini kita akan lebih banyak membahas ke dalam Alkitab ya. Jadi mungkin pembuktian ilmiahnya kita tidak akan bahas sebegitu dalam di video kali ini. Kita akan lebih banyak lihat apa yang Alkitab katakan tentang, atau apa yang Alkitab deskripsikan tentang kedatangan Yesus. Karena itu teman-teman semua, jangan lupa bawa Alkitabnya juga, bisa diskusi sama-sama supaya kita bisa saling memahami ya apa maksudnya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, untuk memulai diskusi kita, mungkin Sherin bisa pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini Tuhan, kami ingin belajar sedikit lagi daripada firman-Mu mengenai kedatangan Engkau yang kedua kali. Kiranya Bapa, Engkau berkati kami masing-masing agar kami boleh memiliki pikiran yang terbuka, hati yang mau Engkau masuki Tuhan, agar kami boleh mengerti dengan benar. Terima kasih ya Bapa, dan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Sherin, kan kita sesama orang Kristen ya, kita sama orang Kristen, dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu kayak udah umum lah, seperti yang saya bilang tadi. Dan bisa dibilang kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan cuma sekedar doktrin Alkitabiah saja, tapi di Alkitab sendiri itu merupakan salah satu janji Tuhan yang kita bisa lihat. Teman-teman juga bisa buka di Yohanes, terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Kalau kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 dikatakan bahwa dari ayat pertama, dibilang, "Janganlah gelisah hatimu." Ini kata Yesus ya. "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, Sherin, di ayat ini secara umum orang Kristen sudah mengerti ayat ini tuh maksudnya bahwa Yesus Akan menjemput kita kembali. akan menjemput kita dan akan membawa kita ke surga ya kan. Dan ini ya secara umum sudah dimengerti lah. Tapi mekanismenya seperti apa? Nah, itu yang menjadi perdebatan kan. Gimana caranya kita sampai ke surga, atau ya waktu Yesus datang tuh gimana? Dan itu ada hubungannya erat dengan salah satu ajaran yang tadi saya bilang, yaitu tentang secret rapture. Nah, Sherin, ada nggak fakta-fakta tertentu di Alkitab sendiri yang bisa menjelaskan mekanisme atau cara Yesus datang menjemput kita kembali itu gimana? Ada nggak? Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas 5 fakta tentang bagaimana cara Tuhan datang menjemput kita kedua kalinya. Yang pertama, kita akan mendapati bahwa kedatangan Tuhan itu adalah visible, dapat dilihat. Kedua, kedatangan Tuhan adalah event yang literal, akan benar-benar terjadi. Kedatangan Tuhan itu dapat didengar, audible. Juga itu adalah sebuah event yang megah, glorious, juga merupakan suatu event yang climactic, suatu event puncak dari dunia ini. Oke, jadi tadi Sherin udah bilang beberapa fakta ya, bahwa ada literal, terus bisa didengar, bisa dilihat, terus puncak tadi, sama kayak satu lagi megah. Nah, kita akan bahas satu-satu nih teman-teman, dari mulai tadi yang pertama itu literal ya. Apa maksudnya kejadian kedatangan Yesus ini sesuatu yang literal, yang benar terjadi ini gimana nih di Alkitab sendiri? Oke, jadi pertama kita bisa buka Alkitab kita di Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Oke, saya bacakan ya. "Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka." Ayat 10, "Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga.'" Jadi ini kan ceritanya Yesus sedang naik
ke surga dan para murid-muridnya melihat Yesus diangkat ke surga. Nah terus malaikat bilang dengan cara yang sama Yesus naik ke surga, Yesus akan kembali lagi ke bumi. Ini maksudnya adalah Yesus yang secara literal tubuhnya ada dan surga yang literal ada. Begitu juga Yesus akan datang secara literal dari surga. Iya. Dan Yesus secara literal akan datang gitu. Oke, jadi terangkatnya itu bisa disaksikan oleh murid-muridnya dan itu benar-benar terjadi ya. Jadi secara harafiah. Secara harafiah memang ya dia datang gitu. Bukan kayak tiba-tiba teleport atau apa gitu ya. Jadi dia memang datang dari surga ya ke bumi dan itu bisa disaksikan. Nah, simbolis juga. Ya, bukan simbolis ya. Jadi kedatangannya memang kedatangan Yesus. Nah, berhubungan dengan tadi dilihat oleh murid-muridnya gitu kan. Tadi ada salah satu fakta selanjutnya bahwa bukan hanya literal tapi juga visible atau bisa dilihat, dapat dilihat dengan mata telanjang maksudnya ya. Nggak perlu pakai bantuan teleskop atau apa gitu. Ya mungkin beberapa orang pikir wah surga itu jauh, nanti mungkin beberapa orang aja yang cuma bisa lihat dia. Nah, itu di Alkitab sendiri ada bantuan untuk mendukung pemahaman ini nggak, bahwa ya memang benar bahwa semua orang bisa melihatnya. Ada nggak sih? Oke, jadi ada di dalam Lukas 17 ayat 24. Pertama, di sini aku bacain, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu dilambangkan seperti kilat yang memancar. Nah, kilat itu kita bisa lihat kan ya. Nah, itu kilat itu kan cepet banget ya. Dan kalau misalnya kita pikir-pikir, ini juga kalau orang bilang lah gimana? Kan bumi itu kan bulat kan. Nah, terus kayak ada beberapa pandangan Kristenan kayak bilang, oh nanti kalau misalnya Yesus datang tuh bumi yang bulat, terus dari kayak gini atau itu terus jadinya permukaan jadinya flat, atau jangan-jangan bumi ini sebenarnya flat gitu ya. Jadi sebenarnya konspirasi ini juga bahkan dari ayat ini aja saya nggak masuk akal kan kilat. Namanya orang bisa lihat, jadi yang dari Southern Hemisphere sama yang Northern nanti gimana gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat sendiri ya bahwa hal-hal deskripsi kilat ini juga sebenarnya dijelaskan juga kan di Alkitab. Kalau kita teman-teman bisa buka di Yehezkiel 1 ayat 14. Di Yehezkiel 1 ayat 14 itu dikatakan bahwa ini menggambarkan malaikat ya, bukan menggambarkan Yesus tapi menggambarkan malaikat. Dibilang makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Nah, kalau malaikat aja terbangnya kayak kilat cepatnya, ya apalagi Yesus kan. Dan Yesus datang kan bersama malaikat-malaikatnya kan. Kalau kita lihat berasa-rasa, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi artinya kalau kita hitung-hitungan aja deh, ya. Kalau misalnya kecepatan cahaya di vakum ya, di nggak ada udara ya, di ruangan hampa udara itu sekitar 300.000 km ya kan per detik, 300.000 km per detik. Lalu kalau misalnya keliling bumi kita, karena kita percaya bumi kita tidak datar, keliling bumi kita anggaplah khatulistiwa aja lah, khatulistiwa ya sekitar 40.000 km. Nah, kita bayangin kalau untuk dalam 1 detik berarti cahaya itu bisa mengelilingi bumi kita sampai berapa? Sekitar 7 sampai 7,5 lah, 7,5 kali dalam 1 detik doang. 7,5 kali dalam 1 detik doang. Ya jadi bisa aja Yesus datang itu ya caranya adalah mengitari bumi. Secara harfiah dengan kecepatan kilat, ya kan? Iya. Dengan kecepatan kilat. Tapi seakan-akan karena saking cepatnya, seakan-akan kita lihat, ya dia datang bersamaan gitu. Kita semua melihat pada saat kita semua melihatnya saat yang sama. Karena saking cepatnya gitu ya. Atau dalam apa ya, kalau bahasa teknik atau bahasa fisikanya dia after image-nya lah. Karena dia saking cepatnya bergerak gitu. Nah, dan kalau tadi kita bicara soal fisika dan kilat-kilat ini, ada nggak bukti lain bahwa itu memang bisa dilihat menggunakan mata telanjang gitu kan? Ada nggak di Alkitabnya dikatakan seperti itu, Sherry? Karena tadi udah dibuktikan kayak dalam 1 detik itu bisa mengelilingi bumi sampai 7 kali. Sebenarnya itu jadi masuk akal. Di ayat Wahyu 1 ayat 7 dibilang, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Nah, masuk akal. Jadi saat bersamaan semua mata di bumi itu bisa melihat dia. Semua mata di bumi ya. Iya. Dan itu juga didukung juga di Matius 24 ayat 30. Nah, iya. Di situ dibilang semua bangsa-bangsa dan seluruh populasi bumi bisa melihat. Nah, jadi tidak dilakukan lagi ya teman-teman, bahwa tadi udah kilat caranya gimana bisa kelihatan. Terus dijelaskan lagi di Wahyu dan di Matius bahwa semua populasi, bahkan dibilang mata kita secara harafiah ya bisa dilihat telanjang mata kita tanpa harus bantuan objek penglihatan seperti teleskop atau lainnya. Ya kita bisa melihat sendiri kedatangan Yesus itu. Artinya kedatangan Yesus itu bisa dilihat oleh semua orang.
Wah, ini bagus banget ya. Nah, terus selain tadi kan kita udah lihat literal. Terus setelah itu bisa kelihatan. Terus yang selanjutnya adalah audible atau bisa didengar. Ya kan? Apakah kelihatan terus gak ada suaranya gitu atau gimana gitu ya? Karena elemen kelihatan dan udah kilat, masa nggak ada suaranya sih? Nah, kita lihat, teman-teman bisa buka di Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Dikatakan bahwa sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ini ya, kedatangan Yesus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan. Sekali lagi ya, mekanisme yang sama. Ketika Yesus pergi ke sorga, yang tadi di awal yang dikatakan event literal yang di kisah itu. Saya lanjutkan. Akan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Nah, dikatakan bahwa penghulu malaikat berseru di ayat 16 tadi. Penghulu malaikat berseru, dia datang dengan penghulu malaikat, dengan malaikat sebanyak itu yang kita nggak tahu berapa jumlahnya, dan berseru ya. Kalau berseru itu artinya apa? Bersuara. Iya, bersuara, terdengar gitu ya. Nggak ada orang berseru tuh nggak ada suaranya gitu. Apalagi sebanyak itu yang kita nggak tahu jumlah itu, mungkin banyak banget gitu ya. Nah, dari sini kita udah bisa lihat bahwa bukan cuma terlihat, bukan cuma literal, tapi bisa didengar. Dan kalau kita bayangkan ya, Tuhan yang wah kita sembah, yang megah, datang dengan awan-awan lalu penghulu malaikat, maka event itu akan menjadi yang tadi event yang megah atau glorious ya, event yang megah. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 16 ayat 27. Mungkin Sharon bisa bacakan untuk kita. Oke, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, dibilang bahwa anak manusia akan datang mengarah kepada Yesus dengan kemuliaan. Kata kuncinya, glorious, kemegahan, kemuliaan. Dan dijelaskan lagi di Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Ini saya bacakan Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Lalu aku melihat sorga terbuka, ya kan? Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia, caps lock ini, yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang ada di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Nah, kita lihat ya bagaimana dideskripsikan dengan kata-kata yang kita sendiri gak bisa bayangkan. Gimana ini kedatangannya nanti? Sangat megah, sangat glorious. Malaikat, penghulu malaikat tadi berseru seperti kilat, ya kan? Semua orang bisa melihat. Nah, bukan cuma itu. Tadi kalau kita udah lihat nih, bisa literal, bisa dilihat, bisa didengar, megah, bersuara, ya kan? Nah, apa maksudnya kejadian ini sebagai puncak sejarah dunia tadi, atau climatic ya, climatic event? Mungkin saya bisa jelaskan di dalam Alkitab. Mungkin sebelum itu, kalau kita tahu dunia ini juga Alkitab ini selalu berbahas tentang penyelamatan manusia, restoration. Nah, iya. Dan event Yesus datang menjemput manusia yang sudah berdosa dan kembali restore ke surga, itu menjadi satu event yang climactic, akhir daripada dunia pencobaan itu kan. Akhir daripada dosa itu kan. Daripada dosa. Nah, di sini ada ayatnya di Wahyu 6 ayat 15 sampai 17 ya. Nah, kalau misalnya di akhir dunia kan kita semua akan dihakimi, ya, kan? Semuanya sudah terbukti mana yang benar dan mana yang salah. Nah, terus dan kita tahu gak semua orang bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Nah, di Wahyu 6 ayat 15 sampai 17 itu menjelaskan ada orang-orang, sekelompok orang yang tremble. Iya. Ketakutan ketika karena itu. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian di Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 dibilang, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, di sini dibilang di event ini Yesus memberikan upah kepada setiap manusia kita sesuai dengan perbuatan kita. Ini menarik ya. Sesuai dengan perbuatan kita. Nah, terus maksudnya, wah berarti kita diselamatkan dengan perbuatan kita dong. Karena dibilang dia akan dibalaskan. Lalu tadi Sharon bilang, oh ada kelompok yang gak masuk surga. Kalau misalnya mereka yang masuk surga itu karena perbuatannya, berarti memang benar dong.
Yesus datang ya karena perbuatan kita masuk surga, atau ada keterangan lain nih soal ayat ini? Nah, pertanyaannya jadi apakah kita bisa diselamatkan oleh perbuatan gitu kan? Nah, di Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dibilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini udah jelas banget dibilang kita nggak akan pernah bisa diselamatkan oleh perbuatan kita. Tapi maksudnya apa? Perbuatan kita adalah satu output dari iman kita. Jadi kita ini sebenarnya nggak bisa masuk surga. Iya. Cuma karena kasih karunia tadi ya. Dan pemberian Allah. Nah iya, yang itu cuma-cuma gitu kan. Dan ya itu terserah kita whether kita mau terima atau enggak. Tapi ketika kita mau terima itu, maka penerimaan itu harus di output tadi Sherin bilang bahasanya, atau buahnya lah. Kalau Kristen bilang buahnya itu melalui perbuatan yang itulah yang dihakimi nanti kan. Jadi kita dihakimi menurut perbuatan kita, tetapi kita diselamatkan bukan melalui perbuatan kita itu. Karena itu cuma karena kasih karunia Tuhan saja. Wah, ini sudah cocok lah bahwa kedatangan Yesus itu menjadi puncak sejarah dunia. Karena setelah ini dosa sudah tidak ada lagi, ya kan? Iya. Dosa sudah dihapuskan. Kalau lebih spesifiknya ya sebenarnya setelah 1000 tahun ya, baru ya kita tahu sendiri setelah 1000 tahun baru dosa dilenyapkan sama karena setan setelah itu dimusnahkan kan untuk selama-lamanya. Nah, tapi dari sini saja kita sudah belajar bahwa wah, memang Alkitab sudah memberikan informasi yang cukup cukup lengkap lah, cukup lengkap paling tidak untuk keselamatan kita. Ya kita nggak bisa menjelaskan ya nanti di surga kita ngapain aja, atau nanti Yesus datangnya malaikatnya berapa banyak, terus mereka pakai baju apa, terus Yesus nanti turunnya gimana gitu. Maksudnya dalam hal teknisnya gitu. Nanti suara hulu malaikatnya tuh nadanya apa gitu. Kita nggak tahu ya sampai sedetail itu. Tapi dari sini saja sudah cukup memberikan semangat pada kita bahwa memang ini akan benar-benar terjadi gitu. Apalagi melihat sejarah dunia sekarang sudah mulai mendekati ya ke arah sana. Nah, Sherin, tapi judul video kita ini adalah tentang kesalahan doktrin secret rapture ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya fondasi Alkitabiah nih katanya tentang doktrin secret rapture ini, atau sebenarnya apa sih doktrin ini? Berarti mungkin Sherin bisa masukkan sedikit info kepada kita bahwa sebenarnya doktrin ini ada kejanggalan, ada kesalahan dan tidak Alkitabiah. Saya bacakan dulu bahwa dari 5 fakta tadi gitu ya, 5 fakta yang sudah kita coba diskusikan tadi, ada yang menyatakan bahwa, atau doktrin ini menyatakan bahwa kedatangan Yesus itu secara diam-diam. Nah, jadi kontras bisa kita lihat kontrasnya dari fakta tadi dan dari doktrin ini. Secara diam-diam, maksudnya diam-diam ini gimana? Nah, doktrin ini disebut sebagai secret rapture yang artinya pengangkatan rahasia, atau kalau bahasa Alkitabiahnya tuh rapture itu penuaian rahasia gitu ya. Penuaian rahasia. Nah, doktrin ini berkembang atas dasar Alkitab. Ini saya sebutkan 2 saja yang paling general digunakan ya, selain mungkin pendeta-pendeta yang mendukung atau pemahaman gereja-gereja yang mendukung doktrin ini akan banyak sekali menggunakan source lain, tapi saya pakai yang sering sekali digunakan oleh maupun pendetanya maupun orang awam yang mengikuti doktrin ini atau percaya doktrin ini. Salah satunya ada di Matius 24 ayat 42 sampai 44. Di sana dikatakan bahwa karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini Yesus bilang ya, ini kata-kata Yesus. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, digambarkan bahwa kedatangan Yesus itu seperti pencuri. Nah, kalau pencuri kan berarti diam-diam kan, kita nggak tahu. Istilahnya kalau misalnya kita householdnya atau kita pemilik rumahnya, kita nggak tahu itu. Ini pencurinya kapan nih? Jadi misterius. Nah, itu satu dasar mereka. Jadi nggak ada yang tahu, bisa aja Yesus datang besok gitu, kita nggak tahu kapan aja. Nah, terus yang agak absurd lagi yaitu salah satu dasar mereka di ayat lainnya dari Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Lukas 17 ayat 34 sampai 36 ini menceritakan tentang ada orang yang hilang tiba-tiba. Gimana tuh? Jadi ini kita bacain aja ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ini malam itu tuh maksudnya waktu kedatangan Yesus ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah. Terus ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 36. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi ada 2 orang di berbagai tempat, yang satu hilang, yang satu ditinggalin. Jadi tiba-tiba hilang waktu kedatangan Yesus. Maksudnya apa nih? Jadi orang bisa tiba-tiba aja diangkat gitu, randomly
diangkat. Kayak bener sih, bener-bener secret rapture. Iya kan, secret rapture kan, sesuai namanya ya, Iya. secret rapture. Gak ada yang tahu, misterius seperti pencuri, tiba-tiba diangkat. Nah, gimana nih dengan doktrin ini, Sharon? Memang apakah benar secret rapture ini? Atau dari fakta yang 5 tadi, apakah ada yang bisa membantah doktrin ini? Kenapa seakan-akan bertentangan? Iya, kenapa seakan bertentangan dengan fakta yang tadi kita udah bawakan? Silakan, Sharon. Oke. Untuk pertama yang tentang pencuri. Nah, kita ada satu ayat di 2 Petrus 3 ayat 10 dibilang, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini kan? Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi dalam satu ayat dibilang seperti pencuri, tapi juga dibilang akan ada gemuruh dan ada api. Balik lagi, visible dan audible lagi. Iya, jadi Jadi gimana? maksudnya apa? Aku nggak pernah lihat pencuri yang Ada gemuruh. rame-rame sih. Itu namanya tawuran ya. Iya. Menjarah itu namanya, bukan mencuri. Yang mencuri itu kan diam-diam ya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang gak masuk akal, ada diam-diam tapi ada suara dan gemuruh keras gitu, namanya gemuruh ya. Nah terus berarti maksud pencurinya apa dong? Nah, itu dari ayat ini sebenarnya jelas yang dimaksud dengan pencuri itu bukan diam-diamnya. Cuman ketika ngomongin orang yang di rumah itu kalau nggak berjaga-jaga, kedatangan Tuhan akan seperti pencuri. Oke. Yaitu tidak diduga-duga. Jadi kalau misalnya aku nggak pernah menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, aku bakal kaget saat Tuhan datang karena aku nggak pernah mencari tanda-tandanya sebelumnya. Oke, itu ada di Alkitab ya, di Wahyu 16 ayat 15. Mungkin saya bisa baca. Di Wahyu 16 ayat 15 bilang, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Nah, di sini udah jelas banget ya. Jadi Yesus tuh datang seperti pencuri bagi orang yang tidak berjaga-jaga. Iya. Dan di Matius 24 ayat 44 dikatakan juga, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Lagi-lagi tidak kamu duga kepada orang yang tidak berjaga-jaga. Nah, tapi yang unik dari sini ya, bisa kita tangkap bahwa dia bilang datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau kata saat ini kan berarti elemennya elemen waktu ya. Sedangkan yang 5 fakta tadi kita menjelaskan tentang elemen cara dia datang. Jadi kita bisa lihat ya pemirsa di rumah, teman-teman semua, bahwa yang dideskripsikan Tuhan adalah tanda-tanda menuju kedatangannya dan mekanisme cara dia datang tuh gimana. Bukan kapan dia datang. Kalau kapan dia datang ya kita nggak akan tahu kapan dia datang. Tapi kalau cara dia datang, kita tahu cara dia datang. Jadi yang dimaksud di sini itu sini kayak adalah kapan ya, bukan bagaimananya. Iya, yang dimaksud di sini adalah kapannya, bukan bagaimananya. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi kalau kita siap-siap, mau Yesus datang kapanpun, kita akan siap. Tidak seperti tadi katanya, tidak seperti pencuri. Gitu ya, jadi. Nah, itu tadi satu ya, di yang seperti pencuri. Terus yang menghilang ini gimana? Oke, untuk ayat yang ini kan terdapat di Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Nah, ayat-ayat ini tuh disamakan seperti di zaman Nuh dan zaman Lot. Kedatangan Yesusnya ya. Kedatangan Yesus. Nah, itu ada di Lukas 17 ayat 26 sampai 30 di ayat-ayat yang sebelumnya. Kita harus baca konteksnya dulu nih. Iya. Kenapa sampai di ayat yang tadi jadi premisnya mereka gitu ya. Oke, silakan. Aku bacain ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah, jadi itu disamakan dengan zaman Nuh dan zaman Lot. Kalau saya pemirsa nonton seri Evolusi Ditelanjangi Kitab ya, bahwa zaman Nuh itu banjirnya bukan banjir Jakarta ya, itu banjirnya global, satu bumi. Terus di mana diam-diamnya? Iya. Kalau bisa banjir satu bumi. Terus kalau misalnya Lot kan satu kota terbakar oleh api. Dan itu kan orang semua bisa lihat ya pada zaman itu. Jadi maksudnya orang hilang ini dari konteks ini aja gimana nih Syadin? Dan gak ada unsur simbolisnya kan dari kejadian Iya. Nuh dan Sodom dan Gomora dibinasakan itu. Jadi
begitu juga kedatangan Yesus seliteral itu dan sebesar itu. Terus kalau misalnya kita bilang dua orang, Nah, maksudnya dua orang ini apa? Ada yang menghilang, ada yang tetap tinggal gitu? Maksudnya dua orang ini adalah pada saat kedatangan Tuhan itu bakal ada dua kelompok orang yang siap menunggu kedatangan Tuhan dan yang tidak siap menunggu kedatangan Tuhan, yang diselamatkan, yang menuruti hukum Tuhan dan yang tidak menuruti hukum Tuhan, dan yang selamatkan dan yang tidak diselamatkan. Jadi, dan menurutku kayaknya bukan kebetulan Tuhan tuh pakai perumpamaannya dengan kehidupan sehari-hari, orang di ladang, orang di tempat tidur. Itu maksudnya mungkin pekerjaannya bisa sama, mungkin kegiatannya bisa sama, tapi mungkin pada saat Yesus datang keputusan akhirnya akan berbeda ya. Mungkin sama-sama di ladang, sama-sama tidur. Dan itu adalah pekerjaan sehari-hari. Dan itu menunjukkan kita juga betapa pentingnya keputusan-keputusan kita sehari-hari untuk keputusan keselamatan kita di akhir nanti. Destiny kita lah ya pada akhirnya. Nah, itu tadi untuk keputusan sehari-hari ya. Itu tadi 2 Korintus 6 ayat 2. Mungkin saya bisa bacakan nih sebagai apa? Penyemangat lah pada kita semua. Oke. 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi, kapan waktu yang terbaik untuk memilih keputusan yang benar ya? Saat ini, hari ini gitu ya. Karena di satu sisi kita nggak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Mungkin kita tahu tanda-tandanya, tapi sekalipun kita tahu sangat dekat, kita tetap aja nggak tahu kapan. Benar. Ya kan? Terus yang kedua, yang lebih parahnya lagi, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalau kita tahu kapan kita meninggal, ya enak dong. Kayak pakai cheat dong hidup ini. Tapi nggak kayak gitu. Kapan bertobat? Iya, kita tahu kapan kita bertobat. Ya kita bertobat 5 menit aja lah sebelum meninggal gitu kan. Yeah. Nah, karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, maka kita harus memperbaharui hidup kita setiap hari kan. Semakin lebih baik kepada Tuhan. Nah, sebagai penutup nih, bahwa berarti sudah terbukti ya bahwa doktrin secret rapture ini tidak alkitabiah kan. Dan dari penjelasan tadi fakta-faktanya, terus kita bahas beberapa ayat pendukung dari doktrin ini, saya akan bacakan lagi di dalam Alkitab dari Titus 2 ayat 11 sampai 14. Di sini dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Fakta pertama ya, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi literally cuma karena kasih karunia Tuhan. Ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, ya kan? Dua kelompok manusia, hanya ada yang percaya sama Tuhan dan tidak percaya, yang mengikuti kemauan dirinya dan mengikuti firman Tuhan. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, ya kan? Ayat 13, dan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Menantikan penggenapan pengharapan, ya pengharapan kita cuma satu di dunia ini, masuk surga. Kapan kita masuk surga? Ya pada saat Yesus datang. Jadi kita harus menantikan kedatangan Yesus itu. Dan yang terakhir ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Yesus sudah berkorban bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, sekali lagi rajin berbuat baik. Jadi nggak bisa kita cuma ngomong, oh iya kita diselamatkan, oh ya tuh kita sudah Kristen, oh ya kita nih pengikut Kristus, oh ya saya sudah buat ini, saya sudah buat itu. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, perbuatan kita tidak berbuat baik, lebih lagi kalau perbuatan kita itu tidak berdasarkan hukum Tuhan, ya nggak ada gunanya kita jadi Kristen. Kalau yang kita lakukan itu tidak berdasarkan Alkitab yang menjadi sumber dasar teologi kita, sumber dasar iman kita, bukan kata pendeta, bukan kata Adventism 101, bukan kata satu orang ini, bukan kata oknum ini, oknum itu, tidak, tapi hanya kepada Alkitab, sola scriptura saja. Nah, jadi sharing pembahasan kita ini cukup menarik ya, bahwa kesimpulan yang kita dapat nih, even kedatangan Yesus tuh tadi udah literal, terus visible, audible, megah, glorious, iya, sama klimatik, ya kan? Nah, dan dari situ kita sudah mengerti bahwa ya pada akhirnya hanya ada dua kelompok manusia itu, ya kan? Dan kita juga sudah membahas tentang doktrin secret rapture ini, bahwa di mana kesalahan doktrin ini, pengertian terhadap ayat-ayat yang digunakan untuk mendukung doktrin ini, dan yang seharusnya paling menjadi penyemangat kita adalah Yesus di awal tadi, Yesus sudah menjanjikan bahwa kita akan bersama dengan Dia. Itu harus menjadi suatu pengharapan, menjadi sukacita bagi kita. Kita harus berharap bahwa memang Yesus sudah berjanji kepada kita, dan kita harus mengaktualisasi
iman kita terhadap janji itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan hanya orang bersiap saja tadi kan, hanya orang bersiap saja yang bisa bisa diangkat lah ke surga, bisa masuk ke surga. Karena orang yang nggak bersiap ya seperti pencuri. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari pembahasan kita hari ini terhadap bahasa kita, mungkin kepada teman-teman penyemangat kita terhadap kedatangan Yesus lah. Apa yang harus kita persiapkan, atau ya apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Aku tertarik sama yang untuk mengingat lebih praktikalnya ya, untuk kita mungkin mengingatkan teman-teman setiap keputusan kita sehari-hari yang praktikal, yang apapun itulah, kita tahu kehidupan kita masing-masing itu akan sangat berpengaruh kepada keselamatan kita. Dan kita harus mengingat Yesus dari awal udah menjanjikan bahwa Yesus akan menjemput kita. Jadi bukannya kita merasa terbebani, itu harusnya menjadi suatu penyemangat untuk kita berbuat baik dan menyangkal diri lah ya, dalam setiap keputusan kecil kita. Wah, jadi ini pelajaran kita cukup sampai sini ya teman-teman. Untuk menutup pelajaran kita, mungkin Sherin bisa pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu, kami boleh mengerti. Kiranya Bapa Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami boleh terus mengingat, dan kami boleh ditambahkan pengertian Tuhan, agar kami boleh mengingat kedatangan Engkau yang kedua kali, dan kami boleh mempersiapkan diri kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Nyalakan loncengnya, nyalakan notifikasinya supaya mendapatkan update-update terbaru dari video-video kita nih. Karena kita udah punya banyak video menarik nih. Ada video seru lah pokoknya, nanti teman-teman lihat sendiri. Dan jangan lupa juga follow akun media sosial kita, terutama di Instagram, karena ada banyak info-info menarik, mungkin fakta-fakta ya tentang denominasi dan juga tentang doktrin, tentang keselamatan kita yang mungkin bisa menjadi informasi baru bagi kita di Instagram Adventism 101. Nanti linknya bisa kita taruh di layar sini atau di deskripsi, bisa teman-teman juga lihat. Jadi jangan lupa untuk tetap nonton channel Adventism 101 dan menantikan video-video lainnya. Terima kasih.